Ini berdasarkan pengalaman ya, gue 4 tahun yang lalu lebih kurang, Kang Andy juga. Kita waktu pas saya barusan kita sering nangis bareng. Iya. Saling menguatkan. Jadi ya sudah. Ya Allah. Justru di situ Seninya. keajaibannya di situ datangnya, gitu kan. Oke, guys, jumpa lagi di channel kita Ombak Pantai. Apa? obrolan Bapak-bapak yang Tampan dan santai. Oke, Bang, ini kita yang keberapa ya? Udah sekian kita coba konten-konten ini. Ada yang menarik nih Bang hari ini Bang. Tapi sebenarnya kita mau ngucapin terima kasih dulu buat temen-temen yang udah subscribe, like, share channelnya bapak-bapak ini Ombak Pantai ya, tolong disebarin dong, tolong. Kita masih ngemis subscriber. Mohon ya, mohon banget. Nah sekarang kita lagi di rumahnya Kang Adam, jadi syutingnya kita pindah-pindah silaturahmi. Oke, kita fokus ke yang pertama ya. Kita kedatangan nih Bang. Kita mau judul apa sih sebenarnya? Kayak ini rencananya nih yang kita mau ngomongin nih, obrolan bapak-bapak ini. Iya, kalau orang-orang sekarang banyak ya, itu kan sudah mendekati, ada yang zamannya namanya masa prapensiun atau udah mulai melepas ya dunia pekerjaan. Iya. Setelah dia mau kerja mau kemana. Ada juga mungkin yang namanya orang yang sudah resign gitu kan, atau mungkin orang yang mungkin sudah keluar hormat atau tidak terhormat, kan macam-macam ya. Maksudnya kalau hormat dan Hormat gimana ya? Ini gitu, hormat. Ya, jadi kayak ada hormat, ada yang mungkin secara gak langsung disuruh keluar gitu ya. Atau udah yang ada pengen nyoba jadi pengusaha udah bosen jadi orang. Ada bosan, betul gitu kan. Ya kebetulan kita juga sekarang kedatangan sama teman kita juga yang dulu juga satu pekerjaan ya. Jadi bankers juga. Bankers juga gitu Bankers kan. semua mantan. Iya. Mantan. Jadi dia ini ya yang tadi yang kita bilang temanya, orangnya setelah bekerja melalui masa fase setelah tidak bekerja. Nah kebetulan di sini kita kedatangan sama Om Andri. Ya, Om Andri ini adalah resign dengan terhormat, karena bukan disuruh tidak terhormat gitu, disuruh resign enggak, tapi dia memang resign. Silakan Om Andri coba. Ya, Om Andri mungkin. Sapa dong teman-teman. Oh. Teman-teman Ombak Pantai. Halo guys, temu lagi saya. Halo Oke Om Andri, sebelum kita mulai nih, sebenarnya Om Andri ini udah berapa lama sih keluar dari perusahaan Om Andri, atau sekarang mungkin lagi ngejalanin apa gitu? Udah berapa lama dulu deh nih kita kira keluar dari? Saya itu background saya dulu ya, waktu itu setelah lulus kuliah tahu udah lama banget sih ya. Oh enggak, jangan jauh-jauh dulu Om. Oh, Kita sekarang aja ya. Sekarang aja. Om Andri. Bukan ketahuan umur loh. Umurnya. Oke. Iya, tapi udah cocok juga kan Ombak Pantai. Bapak, ya kan. Tapi maksud kita di sini Om Andri ini udah berapa lama sejak keluar pekerjaan dari yang namanya Bankers tadi. Bankers gitu. Saya sudah kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan guys, 6 bulan. Lumayan lah ya 6 bulan. Kang Hendy udah berapa lama? Waduh, saya udah 4 tahun lagi ya. 4 Sama, hampir sama saya sama Mbak. Kang Adam, Om Adam? Masuk tahun kedua lah. Iya. Ntar kita sharing, kita cerita kenapa. Karena gini, kadang orang begitu keluar ya, gue ngalamin gitu ya, begitu keluar, dan gue juga keluar dengan terhormat, ya dengan resign dengan baik-baik, dan berharap
setelah resign tadi kita mau jadi pengusaha gitu kan. Iya. Tapi ternyata rencana tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, itu yang perlu teman-teman Paham. cari tahu ya. Kita akan sharing tuh kayak gimana sih ngadepin itu gitu Kak. Betul, Ngadepin betul. keluarga, ngadepin diri sendiri, ngadepin anak, ngadepin tetangga yang tadinya pergi pagi pulang malam kok sekarang ada di rumah. Nah, ini kita mulai dari Om Andri karena Om kebetulan Andri. beliau baru jadi masih segar. Kalau kita udah lupa. Ya, gue udah lupa gitu. Iya. Iya. Jadi gini Om Andri, tadi kan Om Andri ternyata udah 6 bulan nih Om Andri ya. Pasti Om Andri setelah keluar itu ada rencana dong gitu kan. Kira-kira dulu rencananya apa sih Om Andri sehingga kepikiran untuk keluar dari dunia pekerjaannya rutinitas itu gitu. Iya, yang seperti saya bilang tadi memang waktu berjalan ya. Waktu berjalan ternyata saya punya impian. Wih. Padahal jadi bankers itu impian orang. Sombong amat. Ya. Iya. Lu boleh tinggalin. Betul. Ya karena memang sudah waktunya gitu loh. Saya anggap sudah waktunya. Saya juga hampir 20 tahun. Oh 20 tahun ya Om Andri ya. Umurnya 20 nggak tahun sampai. dipanggil ya, dipanggil. Nggak, hidup. Jadi umur lu masih 20 gitu. Ya, artinya saya setelah lulus kuliah memang langsung masuk di perbankan. Oke. Gitu. Jadi memang sudah cukup lama lah ya di bidang perbankan gitu. Memang background saya juga perbankan. Terus rumah juga di komplek bank kan yang isi bank. Masih di bank, Oh, bank isi bank. Iya, komplek bank emang. Komplek bank. Iya. Ya jadi bukan motivasi, artinya saya memutuskan untuk keluar itu ya mungkin teman-teman juga udah banyak tahu ya, waktunya sangat terikat. Oke. Waktunya sangat terikat. Waktu jadi jam Jam 8, jam 5, jam 8, jam 5, jam gitu rutin ya. setiap hari. Itu jam kerjanya, jam 8, jam 5, jam kerjanya. Jam. Tapi pada kenyataannya kita jam Jam 6 sampai jam Jam 8. jam 8 malam. jam 9 kadang-kadang. Pernah saya di salah satu bank gitu. Iya. Pengalaman jam 7 artinya berangkat Dari nggak rumah. ketemu matahari, pulang juga nggak ketemu matahari. Padahal selama di perjalanan ada matahari. Ada, cuman kita nggak pernah. Kayak belum buka Rasa- soalnya. Matahari itu waktu benstol. Kita jam 10 dia. Kan lu cerita juga sama gua sampai anaknya aja nggak hafal sama dia. Kok bisa? Dia manggil Om loh. Karena dia berangkat nggak ada matahari, pulang ada matahari. Gitu. Tapi anaknya ketemu dia Om gitu. Emang ya? Oke. Jadi ceritanya memang Om Andri ini udah 20 tahun dan udah mulai apa tuh jenuh atau memang punya impian yang lain atau gimana gitu. Tadi impiannya apa tuh jadinya? Ya impiannya sih apa namanya wira swasta lah gitu kan. Oke, Gitu. Punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri Punya usaha gitu. sendiri. Dan saya melihat berkiblat ke sana dulu almarhum ayah saya juga seperti itu gitu kan. Banyak ya walaupun kadang-kadang namanya wira swasta waktunya nggak tentu kan. Ya. Gitu kadang-kadang nggak pulang ataupun pulang malam gitu. Tapi ya akhirnya pas saya resign itu saya merasa wah ini dunianya benar. Oke, jadi nggak nyesel apa enggak? 100% atau bisa 110% nggak nyesel. Nyesel. Nggak nyesel. Nggak nyesel, nggak Nah. mungkin. Tapi ada beberapa sebelum saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya itu banyak teman-teman yang apa menyayangkan, Sayang gitu. kan. Apalagi Nanti yang depannya? cewek-cewek gitu sayang. Oh, sayang banget, sayang banget gitu kan. Kok ditinggalin saya ya gitu. Enggak, artinya begini Pak Andre, masukan aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu kan proses, Bang. Proses hidup tuh seperti itu. Jadi apapun yang lu lakukan di belakang tuh lu jangan harus sesali. Karena nggak mungkin lu akan seperti ini kalau lu nggak ada proses di belakang. Nice. Ya prosesnya banyak. Iya. Ada
buruk, ada baik. Tapi proses menjadi lu hari ini menjadi pengusaha tuh karena lu udah Jalanin melewati perjalanan proses di belakang tadi. Jadi jangan sampai bilang, wah Ini kalau tahu jelek gue gitu. jadi begini, gue punya uang, kenapa gue dulu lama jadi bankers gitu? Enggak juga. Iya. Karena kan proses. Jadi semua kejadian sekarang ya kita sudah mengalami yang lalunya. Iya. Tapi yang mungkin teman-teman di Ombak Pantai pengen tahu ya, Om Andri. Nah begitu sudah resign nih, kira-kira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai seminggu tuh ngapain gitu? Oh, saya sebelum kan biasanya ya kan pagi-pagi bangun, sarapan, apalagi bankers kan, baju kemeja, ganteng, pakai Nasi, minyak wangi, wangi. nasi, Karena bangun terus rambut tidur. sisir kan gitu, terus pulang malam, gua sama tetangga juga dilihat, Iya. Wih, Pak, berangkat Pak. berangkat ya Pak, wah kita kan pengen tahu mungkin hari pertama sampai seminggu nih kira-kira ngapain tuh? nah kebetulan apa namanya anak saya sekolah, ya kan. Yang selama ini memang sebelum saya berangkat ke tempat pekerjaan, saya ngantar dulu, Oke. ngantar anak. Kemudian juga Sebelumnya tuh ya, sebelumnya emang udah ya, terang. memang udah apa namanya menyempatkan lah, menyempatkan sebelum saya berangkat ke tempat kerja, saya menyempatkan dulu untuk yang ngurus anak lah gitu kan, Iya, ngurus iya. anak, sekolah gitu kan. Kemudian juga kebetulan istri saya juga bekerja gitu kan, jadi artinya rutinitas kita setiap pagi itu alhamdulillah nggak berubah setelah saya meninggalkan pekerjaan. Justru malah saya lebih leluasa, lebih nggak banyak, buru-buru gitu. lebih banyak anak yang bisa diantar. Iya. Jadi kita bicara sendiri, begitu resign, anak tetangga. Terliput. Sekalian dong Andri dan saya gitu. Iya, enggak, jadi dia bisnisnya akhirnya berubah jadi ternak teri. Antar anak sama istri. Ya, artinya itu seminggu sebelumnya artinya nggak stuck, bengong ngapain, gue mesti ngapain, enggak gitu. Itu malah pikiran kita terbuka gitu kan. Oke. Kita bisa tambah bersilaturahmi lagi yang tadinya mungkin sama teman-teman lama nggak bisa ketemu. Akhirnya saya ada sedikit waktu untuk berkunjung bersilaturahmi. Gitu. Disitulah ada muncul ide-ide ataupun apa ini yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan. Ternyata setelah saya ada ibaratnya di luar pekerjaan itu, ternyata inspirasinya tuh banyak. Bener luas banget gitu ya. Apa saja yang bisa kita Oh iya. dibanding ya mohon maaf sebelum saya masih bekerja. Artinya saya mau melakukan ini terpotong sama waktu, kemudian ini juga sama Lagi nggak mungkin lah membagi kita- waktu juga. Kalau masih kerja, kalau menurut saya nggak etis. Kalau Ya, kita masih kerja nih ya, terus kita Melakukan nyambilan gitu ya. Ada kalau menurut saya itu sama aja kita korupsi. Salah. Boleh. Ya, artinya saya Bisnis, kan. ya tidak terbebani lah dengan waktu di pekerjaan saya sama apa yang akan saya mau lakukan nantinya gitu. Jadi, Kira-kira yang lu jalanin sekarang apa nih, Yos? Yang sekarang lu sudah mulai dari 1 minggu ini, gue udah nemuin lu kayak gini, ternyata asik juga nih jadi rutinitas gue setiap hari nih. Walaupun ada kutip lu di rumah lah. Ya. Tapi ya artinya pundi-pundi uang lu jalan.